Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kerabat muslim semua, berjumpa lagi di channel Jati Channel yang tentunya memberikan seputar kisah-kisah yang bisa dijadikan suri tauladan dan contoh baik bagi kita semua, dan bisa dijadikan bahan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kisah, yaitu tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya dan tak lelah bersedekah. Baik teman-teman, langsung saja. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki harta yang melimpah. Hartanya itu ia dapatkan dari kemahirannya dalam berdagang. Nah teman-teman, hal itu terbukti kalau dirinya sedang melakukan kegiatan menjual dan membeli. Tidak perlu waktu yang lama, ia pun terkadang sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari perdagangannya itu. Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Mekah pada tahun ke-10 tahun Gajah, tepatnya pada tahun 581 Masehi. Umurnya lebih muda dari Rasulullah, teman-teman. Demikian dikutip dari buku berjudul Dahsyatnya Ibadah, Bisnis dan Jihad Para Sahabat Nabi yang Kaya Raya oleh Ustadz Imam Mubarak bin Ali. Pada masa jahiliyah, nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Kemudian Rasulullah menggantikan menjadi Abdurrahman. Ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 hari sesudah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Seperti orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia pun tak luput dari siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Ketika Rasulullah hendak hijrah ke kota Madinah, Abdurrahman termasuk orang yang menjadi pelopor untuk mengikuti ajakan hijrah Rasulullah itu. Di Madinah, Rasulullah banyak mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, teman-teman. Layaknya para Muhajirin lainnya, ia pun meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, sehingga setibanya di Madinah ia tidak memiliki apapun. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Al-Rabi Al-Ansari tatkala tiba di Madinah. Kemudian Sa'ad berkata kepadanya, "Saudaraku, saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta. Maka pilihlah dan ambillah. Saya juga memilih 2 orang istri. Lihatlah salah satunya dan menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalaknya untukmu." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkati pada hartamu dan keluargamu. Akan tetapi tunjukkanlah letak pasarmu." Maka ditunjukkanlah pasar tersebut, sehingga ia pun bisa berdagang. Di tengah kemiskinannya itu juga kreativitas Abdurrahman muncul. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu untuk membeli tanah murah berharga yang terletak di samping tanah sebuah pasar, teman-teman. Nah teman-teman, kemudian tanah tersebut ia petak-petakkan secara baik. Lalu siapapun boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa. Apabila dari perdagangan itu ada keuntungan, ia menghimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Alhasil,
banyak para pedagang yang tertarik dengan penawaran itu, sehingga mereka berbondong-bondong pindah ke pasar baru yang dikembangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hal itu membuat keuntungan pun berlimpah, sehingga tak perlu waktu lama dirinya berhasil keluar dari kemiskinan. Selain dikenal pandai dalam berdagang, ia juga dikenal sebagai seorang yang ulet dan pemberani. Pada saat perang Badar, Abdurrahman bin Auf berhasil membunuh salah satu musuh Allah, yaitu Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Keberaniannya itu juga ia tampakkan ketika di perang Uhud. Ia tetap berperang walaupun banyak kaum muslimin yang lari. Jika sedang berjihad, ia pasti berdagang berniaga. Hal itu ia anggap sebagai suatu amal yang keberhasilannya. Diharapkan bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuletannya berdagang serta doa dari Rasulullah menjadikan perdagangannya semakin berhasil dan sukses, teman-teman. Baik teman-teman, meskipun sangat kaya raya, tapi dirinya tidak sombong. Dia tetap rendah hati dan hidup dalam kesederhanaan. Keistimewaan dari Abdurrahman bin Auf adalah dirinya dikenal sebagai sosok yang dermawan. Bahkan, beliau juga diberi kesempatan sebagai manusia bertangan emas karena rajin beramal, teman-teman. Tak heran jika dirinya banyak dicintai para sahabat lainnya. Apalagi dirinya banyak berjasa menyumbangkan kekayaannya untuk Islam. Abdurrahman bin Auf meninggal ketika berumur 75 tahun. Ada juga mengatakan 72 tahun. Pada tahun 31 Hijriah, namun pendapat lain menyebutkan tahun 32 Hijriah. Ia dimakamkan di kuburan Baqi yang diimami oleh Utsman bin Affan berdasarkan wasiatnya. Ia meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 orang perempuan. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa harta peninggalan Abdurrahman bin Auf itu ada yang berupa emas murni, sedangkan 4 orang istrinya masing-masing menerima harta warisan sebanyak 80.000 dinar pada saat itu. Baik teman-teman, tadi kisah tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi suri tauladan dan contoh baik bagi kita semua. Baik teman-teman, cukup sekian video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.